Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati segenap wali siswa, siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta tahun pelajaran 2020-2021, yang saya banggakan siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Pada saat ini kita dalam posisi pandemi, dalam keadaan yang barangkali tidak sama dengan keadaan-keadaan sebelumnya, akan tetapi sebagai semangat kita dalam melaksanakan pembelajaran ini, maka hari ini kita melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau biasa yang kita sebut dengan MPLS di SMK Al-Islam Surakarta ini. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya Arif Dwi Suryanto diamanahi oleh Bapak Kepala Sekolah di SMK Al-Islam Surakarta ini sebagai wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Tentunya pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kesiswaan, segala hal yang berkaitan dengan siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta, baik dari tata aturan, kegiatan, dan lain sebagainya, yang tentunya nanti akan kita sesuaikan dengan keadaan sekarang, di mana keadaan sekarang segala sesuatu terbatas, tidak bisa berkumpul dan lain sebagainya. Oleh karenanya, sebagai bentuk pengetahuan dan persiapan kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMK Al-Islam Surakarta ini, maka saksikanlah video yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali dalam masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Al-Islam Surakarta 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta tahun 2020-2021 yang pada kesempatan kali ini melaksanakan kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Al-Islam Surakarta. Seperti saya sampaikan tadi di awal, bahwa kegiatan kita adalah penyampaian beberapa hal informasi berkaitan dengan kesiswaan itu sendiri, baik itu nanti di kegiatan ekstrakurikuler, tata aturan, kegiatan, dan lain-lain. Saat ini barangkali mungkin kita bertanya-tanya, sekarang sedang pandemi, tidak bisa masuk sekolah, belum bisa berkumpul dengan teman-teman, belum bisa belajar di sekolah, maka hal-hal yang sifatnya terkendala berkait dengan pandemi insya Allah juga akan kita laksanakan, diusahakan memang bisa tercover. Akan tetapi seandainya nanti belum bisa tercover karena pandemi ini, otomatis nanti akan kita laksanakan setelah kita bisa masuk di SMK Al-Islam Surakarta. Baik anak-anakku semuanya, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah satu tentang kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anakku, kegiatan ekstrakurikuler di SMK Al-Islam Surakarta yang pertama adalah kepramukaan. Menurut SMK Al-Islam Surakarta, kegiatan yang kita canangkan adalah kegiatan wajib. Jadi semua siswa wajib melaksanakan kegiatan kepramukaan, tentunya di kelas 10, di mana nilai dari kepramukaan ini juga akan menentukan tentang kenaikan kelas itu sendiri, sehingga nanti absensi siswa, keaktifan siswa, dan lain sebagainya akan berpengaruh pada kenaikan kelas. Jadi tidak hanya nilai akademik loh ya, tapi kegiatan-kegiatan non-akademik, ekstrakurikuler, insya Allah juga penentu kenaikan siswa-siswi kita di jenjang berikutnya. Yang selanjutnya ada kegiatan mentoring. Kegiatan mentoring adalah kegiatan tentang keagamaan, pendalaman keagamaan di luar pembelajaran di kelas. Ini insya Allah dikelompok-kelompokkan, kemudian diajari hal-hal yang barangkali mungkin tidak diajarkan di kurikulum di kelas. Maka dengan bentuk mentoring ini akan menambah pengetahuan sekaligus nanti praktik-praktik keagamaan di siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta. 3. Kegiatan wajib yang selanjutnya adalah kegiatan bela diri. Insya Allah nanti di sini ada kegiatan silat. Kemudian ini juga sama, bahwa segala kegiatan yang sifatnya wajib, pramuka, mentoring, dan bela diri ini penentu kenaikan. Artinya wajib untuk semua siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta.
Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan tahfidz. Kegiatan tahfidz ini adalah kegiatan sebagai penunjang tentang ngaji pinter kita. Target di SMK Al-Islam Surakarta ini adalah 2 juz, yakni juz 30 dan juz 29. Selama 3 tahun kita berharap bahwa target yang sudah kita canangkan kemudian dituangkan dalam bentuk program, kemudian kita jalankan sesuai dengan apa yang menjadi program kita. Harapan kita adalah ketika nanti siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta ini lulus di kelas 12 dengan menghafal 2 juz tersebut. Kemudian anak-anakku semuanya, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini juga berkaitan dengan tata aturan, tata tertib. Nah, tata tertib pada kesempatan kali ini kita juga sampaikan secara garis besar, karena nanti akan kami sampaikan secara detail itu di buku panduan ketika nanti orang tua kita bisa hadir di sekolah untuk melaksanakan temu wali. Ya, tata aturan yang pertama adalah 1. Siswa wajib menjalankan syariat Islam. Ini sebuah keharusan, wajib, dan tidak boleh dilanggar. Manakala ini dilanggar, otomatis sudah menjadi aturan bahwa akan dikembalikan ke orang tua. Oke. Yang kedua, tidak boleh ataupun tidak diperkenankan membawa perhiasan yang berlebihan. Nah, tentunya ini untuk siswi, siswa jelas tidak boleh. Untuk siswi, perhiasan dan lain sebagainya ini dihindari, dengan harapan bahwa ini tidak mengundang hal-hal yang sifatnya nanti negatif. Baik, untuk anak-anak lainnya, yang ketiga adalah tidak berdandan secara berlebihan. Kembali lagi untuk siswi putri, karena kita berharap semuanya berjalan dengan normal, bahwa ini adalah dunia pendidikan, dunia untuk mencari ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga hal-hal yang sifatnya tidak berkenaan dengan pembelajaran otomatis kita hindari. Kemudian yang selanjutnya adalah potongan rambut sesuai dengan syariat. Ini kita khususkan untuk yang putra. Barangkali mungkin anak-anakku kelas 10 melihat di luaran sana barangkali potongan rambut yang tidak sesuai, barangkali mungkin banyak potongan-potongan yang kurang sopan dan lain sebagainya. Ini di SMK Al-Islam Surakarta ini tidak diperkenankan. Kalau nanti ketahuan, baik itu terupload di media sosial atau bahkan mungkin bapak ibu guru yang melihat sendiri, maka tentunya ini akan ada sanksi tersendiri. Nah, sanksi tersendiri ini kita akan berkomunikasi dengan orang tua sehingga komunikasi kita nanti berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah santun dalam bermedia sosial dan wajib memperhatikan norma. Nah, media sosial saat ini barangkali mungkin bukan sesuatu yang di luar angan-angan, bukan sesuatu yang maya, tapi adalah sesuatu yang berada di sekitar kita. Oleh karenanya, bermedia sosial otomatis kita sama dengan bertata krama. Maka dalam bertata krama, bersosial, bermedia, maka kita juga harus memperhatikan norma itu sendiri, karena norma itu di SMK Al-Islam Surakarta ini sangat ditekankan. Norma, attitude, sopan santun, unggah-ungguh, atau biasa kita sebut dengan akhlak. Maka siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta, baik itu di sosial nyata ataupun di media sosial, itu wajib memperhatikan norma itu sendiri. Yang selanjutnya adalah segala bentuk pelanggaran di media sosial memiliki sanksi yang sama dengan tindakan nyata. Maka anak-anakku semuanya, mari kita jaga, mari kita menggunakan media sosial dengan cerdas, dengan baik. Tentunya bagaimana kita menggunakan media sosial itu untuk mengembangkan diri kita, untuk mensyiarkan syariat kita, untuk menyampaikan kepada khalayak ramai tentang bagaimana baiknya Islam. Oleh karenanya, anak-anakku semuanya, kita semangat bagaimana apa yang ada di sekeliling kita membuat kita itu lebih baik, membuat kita bisa menjalankan Islam kita, membuat kita bisa menyalurkan ataupun menyampaikan Islam kita kepada khalayak ramai.
Kemudian yang terakhir adalah menjaga nama baik alma mater SMK Al-Islam Surakarta. Ini adalah kewajiban untuk semua warga SMK Al-Islam Surakarta, baik itu siswa, guru, karyawan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini kepada seluruh siswa, siswi yang baru, ataupun orang tua dan lain sebagainya, mari kita menjaga alma mater baik ini, alma mater SMK Al-Islam Surakarta yang kita miliki ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya anak-anakku sekalian yang perlu kami sampaikan adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, kegiatan yang di luar kegiatan selain ekstrakurikuler. Yang pertama adalah kegiatan kemah bakti. Ini tentunya selepas nanti masa pandemi ini berakhir, Biasa kita melaksanakan kegiatan kemah bakti itu berada di akhir semester 1 dan ketika akhir kenaikan kelas. Insya Allah harapan kita dengan kemah bakti ini kita bisa melatih kemandirian siswa, kemudian bisa melatih ketangkasan dan keuletan siswa dalam bagaimana bersosial, bagaimana mengatur hidup, bagaimana menata kehidupan sosial bersamanya. Kemudian yang selanjutnya ada kegiatan Fun Day. Nah, kegiatan Fun Day adalah kegiatan di luar pembelajaran yang insya Allah dilaksanakan sebulan sekali. Biasanya kita laksanakan di tanggal 17, yang sebelumnya kita laksanakan dulu kegiatan upacara bendera. Kemudian ada kegiatan Fun Day, di mana Fun Day ini adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas, yang isinya adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu fun, menyenangkan, baik itu nanti terisi perlombaan, baik itu terisi dengan kajian dan lain sebagainya. Intinya adalah di hari itu adalah hari fun untuk seluruh warga SMK Al-Islam Surakarta. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan upacara bendera setiap tanggal 17. Insya Allah ini adalah kegiatan kita sebagai warga negara yang baik. Kita melaksanakan kegiatan ini setiap tanggal 17. Kemudian yang keempat adalah apel di setiap hari Senin. Jadi kalau masa pandemi ini berakhir, maka setiap Senin kita, maksudnya bukan jam 7 tapi jam 6:45, di mana di waktu itu kita akan melaksanakan kegiatan apel pagi sebagai kesiapan kita di setiap pekan, yakni kurang lebih 1/4 jam di halaman kampus 1 maupun di kampus 2. Baik, itu anak-anakku semuanya yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di SMK Al-Islam Surakarta. Telah kami sampaikan segala yang bersifat ekstrakurikuler, kegiatan ataupun tata aturan yang ada di SMK Al-Islam Surakarta. Kemudian ada kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran ataupun di luar kelas. Nah, selanjutnya adalah yang perlu kami harapkan dari kegiatan MPLS ini adalah kami ingin mendidik putra-putri kita, siswa-siswi SMK Al-Islam Surakarta ini dengan bekerja sama dengan orang tua. Artinya, barangkali mungkin sesekali kita akan home visit ke rumah, ataupun sesekali kita akan mengundang bapak dan ibu wali siswa ataupun bapak ibu kita ke sekolah, bukan untuk apa-apa. Kita barangkali mungkin perlu konfirmasi, kita perlu berkomunikasi dengan orang tua. Harapan dan tujuannya adalah agar pembelajaran atau kenyamanan siswa-siswi kita belajar di SMK ini terjaga. Bukan karena apa-apa, kita dengan tujuan bahwa agar siswa-siswi kita itu dalam koridor yang baik, dalam real yang baik, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang selanjutnya adalah tentunya ketika kita mendaftar kemarin di PPDB SMK Al-Islam Surakarta, tentunya ada kontak yang bisa kita hubungi. Artinya mungkin suatu ketika kita membutuhkan kontak itu untuk menghubungi baik itu orang tua maupun siswa, kita bisa langsung berkomunikasi secara cepat. Nah, tentunya harapan kita adalah jangan sampai ada kontak yang barangkali mungkin terganti yang tidak dikonfirmasikan ke sekolah. Yang selanjutnya adalah komunikasi aktif. Seperti saya sampaikan di awal, bahwa komunikasi aktif kita
itu adalah komunikasi antara sekolah dengan orang tua ataupun pihak-pihak lain, atau barangkali mungkin juga dari pondok, yang tentunya nanti ini dengan tujuan yang baik, membangun siswa di SMK Al-Islam Surakarta ini, membangun pendidikannya, membangun karakternya, dan lain sebagainya. Baik, anak-anakku sekalian, demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini, masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Al-Islam Surakarta dalam bidang kesiswaan. Semoga apa yang kami sampaikan ini barangkali secara garis besar nanti akan kami sampaikan pula di buku panduan yang nanti akan diterima oleh orang tua kita, sehingga nanti terjadi kepahaman antara sekolah, orang tua, dan anak-anakku semuanya. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.